Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis Nabi yang menurut saya ini sangat menarik dan perlu diketahui oleh banyak orang. Hadis ini berkaitan dengan keniscayaan keragaman umat manusia di dalam berbagai macam aspek. Entah itu agama, budaya, bahasa, ras, lain sebagainya. Hadis ini saya temukan di dalam kitab yang ditulis oleh Sayyid Sabiq. Judulnya Fiqhus Sunnah. Ini saya temukan di dalam kitab Fiqhus Sunnah karangan Sayyid Sabiq pada jilid pertama cetakan Darussalam halaman 148. Hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat bernama Anas bin Malik. Saya bacakan. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin shalla subhatad duha thamaniya raka'atin. Di dalam suatu perjalanan melakukan sholat duha, thamaniya raka'atin, 8 rakaat. Falamma insarafa qala, ketika selesai sholat Nabi berkata, Inni shallaitu sholata raghbatin wa rahbatin. Sesungguhnya saya telah melakukan sholat raghbah dan rohbah. Nama sholatnya. Nama lain dari sholat duha itu. Sa'altu rabbi thalathan fa'a'tani isnataini wa mana'ani wahidatan. Saya memohon kepada Tuhan saya, kepada Allah, 3 hal. Fa'a'tani isnataini wa mana'ani wahidatan. Yang 2 dikabulkan dan yang 1 tidak dikabulkan. Jadi Nabi meminta 3 hal, yang 2 dikabulkan dan yang 1 tidak dikabulkan oleh Allah. Sa'altuhu alla yabtaliya ummati bisinina fafa'ala. Yang pertama, saya memohon kepada Allah agar umatku, kata Nabi, tidak diberikan musibah, tidak diberikan cobaan berupa paceklik atau paceklik, kekeringan, tidak ada makanan. Fafa'ala, Allah kabulkan itu. Wa sa'altuhu alla yadhhira alaihim aduwwuhu fafa'ala. Saya memohon kepada Allah agar umatku tidak dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Fafa'ala. Allah melakukan itu. Allah mengabulkan permohonanku itu. Wa sa'altuhu alla yalbisahum syia'an fa'aba alayya. Dan yang terakhir, saya memohon kepada Allah agar umatku tidak dijadikan berkelompok-kelompok. Fa'aba alayya. Tetapi Allah tidak mengabulkan permohonan itu. Hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat bernama Anas bin Malik. Dari hadis ini kita menjadi paham bahwa sesungguhnya keragaman umat manusia, keragaman khususnya bangsa Indonesia misalkan, dalam berbagai macam aspek, itu merupakan sebuah hal yang sudah disebutkan dan diprediksi oleh Nabi tempo dulu. Jadi kita bisa melihat beragam pendapat umat manusia, beragam ras umat manusia, beragam bahasa, beragam kepercayaan dan agama umat manusia. Itu merupakan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi keragaman umat manusia di dalam berbagai macam hal itu adalah sesuatu yang niscaya dan itu merupakan takdir
merupakan suratan, merupakan kekuasaan Allah. Hadisnya jelas diriwayatkan dari seorang sahabat bernama Anas bin Malik. Perbedaan umat manusia, misalkan perbedaan orang Islam saja, perbedaan manusia di dalam kepercayaan, di dalam agama itu berbeda-beda. Ada Kristen, ada Konghucu, ada Katolik, ada Islam, ada Kristen Protestan, lain sebagainya. Banyak sekali. Ada Islam. Bahkan di dalam Islam sendiri, itu keragaman terjadi di dalamnya. Ada Islam Sunni, ada Islam Syiah, kemudian ada aliran-aliran yang lain, ada mazhab yang lain. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah juga beragam. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hanbali, ada mazhab Zahiri, ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, lain sebagainya. Bahkan di dalam Islam yang bermazhab Syafi'i pun berbeda-beda pendapatnya dan ragam sudut pandangnya. Ini merupakan sebuah keniscayaan. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalamnya juga beragam. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, lain sebagainya. Itu sudah beragam. Ini merupakan salah satu hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah tempo dulu. Di Indonesia misalkan, di dalam aspek kepercayaan, orang memiliki agama yang berbeda-beda. Umat warga Indonesia, umat Islam yang ada di Indonesia itu juga beragam. Warga negara Indonesia memiliki kepercayaan dan agama yang beragam. Ada Islam, ada Hindu, ada Kristen, ada Katolik, ada namanya Sunda Wiwitan, ada Islam, ada Kejawen, lain sebagainya. Ini merupakan salah satu hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini kita semakin paham bahwa sebetulnya keragaman umat manusia di dalam berbagai macam hal itu merupakan salah satu hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yaitu Nabi pernah meminta kepada Allah agar umatnya tidak dijadikan berkelompok-kelompok, tapi Allah menolaknya. Jangankan untuk sekarang, di zaman Nabi pun umat Islam sudah berkelompok-kelompok. Orang Islam punya pandangan yang beragam. Di zaman sahabat pendapatnya juga beragam. Ini untuk umat Islam saat ini. Jadi pemahaman yang seperti ini yang perlu kita ketahui dan perlu kita tekankan. Bahwa hal semacam itu merupakan suratan, merupakan takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita kemudian pahami dari sini, bahwa semuanya adalah merupakan kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis ini, sikap toleransi kita, sikap keterbukaan di dalam berbagai macam hal tentu akan jauh lebih tinggi, jauh lebih terbuka daripada orang-orang yang tidak punya pemahaman tentang hal ini. Kita semakin sadar bahwa keragaman umat manusia, kepercayaan umat manusia yang beragam, agama manusia yang beragam itu ternyata merupakan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita, dia, kamu, dan mereka memiliki kepercayaan masing-masing, memiliki agamanya masing-masing. Kita tidak mengetahui siapa yang nanti benar-benar akan mendapatkan pahala atau
mendapatkan legitimasi dari Allah, benar atau tidaknya kita tidak tahu. Masing-masing kita punya keyakinan masing-masing. Yang Islam memiliki keyakinan bahwa dirinya, agama, kepercayaannya dialah yang benar. Yang Kristen punya kepercayaan bahwa kepercayaannya itulah yang benar. Yang Katolik juga demikian. Yang memiliki kepercayaan lokal juga mengatakan demikian. Sikap kita adalah saling menghormati, saling terbuka, dan saling menjunjung tinggi perbedaan-perbedaan yang ada. Karena kita mengetahui bahwa semuanya adalah merupakan kehendak dan suratan serta takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.